Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas Probitas Justitia. Saya akan melanjutkan mengingatkan kembali ke publik mengenai makin maraknya PKI gaya baru berkembang sekarang ini. Ini adalah konsekuensi dampak dari kepemimpinan Jokowi, khususnya di 5 tahun terakhir. Ketika Jokowi masih ada JK, tidak bisa berbuat seenaknya, tapi ketika wapresnya bukan JK, dia bisa berbuat seenaknya dan wapresnya pun tidak dianggap sama sekali. Memang pesan itu yang paling jelas, tapi orang banyak yang tidak memperhatikan adalah 2024, kalau tidak salah bulan Januari atau Februari, Jokowi mengeluarkan Kepres nomor 8 yang intinya mengatakan PKI dalam G1365 adalah korban. Untuk itu, nah ini yang penting, keluarga anak-anak yang PKI bla 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 itu harus dibantu oleh negara, biayanya sekolah ini dikasih lapangan. Orang nggak ributin itu. Coba Anda bayangkan, PKI korban, khusus Kepres dibikin, diikuti dengan beberapa Kepres dan Impres tindak lanjutnya yang memfasilitasi anak-anak PKI. Apa yang terjadi? Ini ramai di medsos. Yang PKI itu di DPR berapa banyak, silakan. Inilah cara Jokowi bermain. Jadi kalau bilang Jokowi bukan PKI, saya berani mengatakan, berani mengatakan, Jokowi adalah PKI gaya baru. Apa yang mesti tanya? Pernah nggak Jokowi bicara jelek tentang PKI, tentang G1365? Sama sekali nggak pernah. Kedua, pernah nggak Jokowi berbicara, insya Allah saya akan ini, Masya Allah ini nggak beres, dan lain sebagainya? Nggak pernah, karena dia memang PKI. Saya berani makan dia PKI. Jadi menyembunyikan orang tuanya yang katanya PKI segala, ya itulah ciri-ciri PKI. Berbohong, mengelak kiri kanan karena dia membawa misi. Jokowi cuma ujung tombak, di belakangnya ada tim yang PKI gaya baru itu dan sudah mulai nyusup kemana-mana. Saya baca di medsos sudah berani. Saya anak PKI, kok berani muncul? Karena sudah dipersiapkan, kalau sudah PKI muncul, yang saya sebut PKI gaya baru, itu bukan sedar individu, sudah ada gerakan di belakangnya yang berani tampil ke depan. Saya sebut PKI gaya baru, sebab beda dengan PKI zaman dulu. PKI gaya baru, saya ulangi, dia tidak perlu tampil, kalau perlu orang lain yang tampil, pakai tangan orang lain. Tapi strategi, sasaran, apa segala macam adalah sesuai dengan dan untuk kepentingan PKI gaya baru. Apa sasaran atau kepentingannya? Dua yang besar. Pecah belah umat Islam. Satu lagi memperlemah TNI dan Polri. Umat Islam dipecah belah apa? Diributin. Habaib lah. Ini segala macam. Yang enggak. Yang tempo hari tidak pernah masalah. Dianggap jadi masalah. Itu kan sampel. Kemudian diributin ini. Segala macam. Ada lagi siapa Kiai Imat apa segala macam lah. Dipecah belah. Yang mereka belum berhasil adalah mengendalikan MUI. Walaupun maaf saya bilang di pimpinan-pimpinan NU sudah disusupkan sehingga yang namanya Yakut kalau nggak salah berani menggunakan dana haji untuk bagi-bagi. Di medsos ramai. Ya uang dana haji saya bagi sama Jokowi. Medsos saya nggak tahu. Tapi kenapa Yakut berani? Kok nggak diuber sama polisi? Karena PKI kayak baru melindungi di belakangnya. Polisi dikendalikan. Saya jadi ingat lagi teman saya yang paparan 2015 bulan November bahwa dari institusi yang penting yang dikendalikan oleh PKI kayak baru adalah polisi. Dan ini jadi kenyataan. Caranya polisi yang baik-baik dibikin nggak berkutik, yang lain-lain bermain. Sambo nggak sembarangan itu, dia sumber duit bagi-bagi kiri kanan. Kok Kapolri tidak diminta tanggung jawab kasus Sambo? Ya karena nggak tahu lah, saya nggak komentar. Tapi Uwot bisa mengikuti dan membaca. Kenapa? Karena Polri ya paling mudah disusupi dan itu memang target.
TNI enggak mudah. Bahwa sudah mulai diacak-acak, oh iya, tapi sebagai kesatuan TNI nggak bisa. Kenapa? TNI lain, doktrinnya beda, dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan, saya ingin mengingatkan aja, PKI Gaya Baru sudah lebih berani tampil, muncul, dan sudah dengan statement, saya anak PKI, saya pakai baju palu arit. LBP bilang yang pakai palu arit itu cuman mode, ya karena LBP ya jelas lah. Kenapa jelas? Paman yang lari ke Australia ketika G30S PKI tahun 65 meledak dan PKI gagal, omnya lari. Salim Said memberitahu saya, waktu saya tanya ada apa sih omnya? Karena omnya adalah PKI, dia lari. Dia terlibat dalam kasus di Sumatera yang tentara di Pacul apa itu ya, tempat-tempatnya apa itu udah terlibat, makanya dia kabur. Jadi ya kira-kira beginilah. Nah jadi saya mengingatkan publik aja, umat Islam khususnya, bahwa PKI sudah bergerak segala macam, yang dirusak umat Islam dari mindsetnya. Dia adu domba, di ini lain segala macam, muncul sekali. Jadi kalau siapapun saya ulangi, kalau sudah membawa macam-macam isu, kasus segala macam yang ujung-ujung adalah memecah belah umat Islam, kalau dia bukan PKI yang ngomong, dia yang dipakai sadar tidak sadar, dipapari pemikirannya untuk dan oleh kepentingan PKI Gaya Baru. Gampang bacanya kok. Jadi nggak usah orang itu PKI, tapi itu dipakai kepentingan. Kalau saya baca di medsos, siapa sih Imat atau siapa namanya itu, nggak tahu saya. Udahlah siapa dia, ngomongnya begini, ngeributin ini segala macam. Jadi cuman mengingatkan aja. Kenapa saya perlu ingatkan? Karena masyarakat kita mayoritas banyak di level of thinking, jenjang kualitas kemampuan berpikirnya ada di jenjang 3 mayoritas. Dari 8 jenjang kualitas berpikir. Jenjang 3 saya ulangi adalah kualitas berpikir orang yang reaktif, simptomatis, kemudian baru mengakui, memahami, mengerti suatu itu kalau sudah terjadi, baru bereaksi kalau dia sendiri kena, baru dia bereaksi kalau orang lain kena. Ini mentalitasnya kayak begitu. Nah, kenapa umat Islam diacak-acak? Karena yang anti PKI cuma 2 kelompok yang besar dan berpotensi, umat Islam dan TNI. Umat agama yang lain sama PKI nggak dianggap, bukan nggak anti, mereka anti, tapi nggak dianggap karena minoritas. Jadi pertanyaannya tinggal mau sampai kapan? Kita mulai dengan kejar Yakut, tangkap. Itu uang dibagi kemana? Kok didemen aja ya? Yakut berlari uang. Maaf PBNU, Anda kok diem aja juga ya? Nggak malu? Yakut berlari uang itu segala macam dia belok-belokin. Karena di riset teman saya 2016 sasarannya memang yang besar itu PBNU. Kenapa? Mudah disusupi. Muhammadiyah mereka nggak berhasil, mereka gagal. Apalagi organisasi yang lain itu Persis juga mereka nggak berhasil. Jadi memang PBNU gampang disusupi. Yakut dikejar, PBNU bersihin diri Anda, tangkap Yakut. Itu kemana duitnya itu dibagi-bagi? Ya di medsos bilang Yakut ngomong duitnya bagi sama Jokowi dan sebagainya, nggak tahu lah. Tapi kembali saya katakan PKI Gaya Baru sudah muncul, PKI sudah berani tampil untuk memecah belah dan sebagainya. Terima kasih, saya mengingatkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, probitas, justisia. Terima kasih.